Itu mekanik tidak satu dua ya. Ini bagi yang tersinggung atau tersungging silahkan. Itu terkadang mekanik itu menyervis hanya bagian baknya saja gitu. Bagian ini tidak dibuka, bongkar semua. Yang perlu diservis itu sebenarnya ini kawan-kawan. Inilah yang perlu diservis itu. Inilah yang sebenarnya servis itu begini gitu. Bersihin semua sampai ke dalam-dalam. Tuh, bersih kan? Nanti kita isi gomok ulang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Bertemu kembali bersama Raihan Motor. Pada kesempatan kali ini terdapat beat KZL atau beat injeksi starter kasar. Di sini lagi-lagi permasalahan di bagian SVT yang tidak permasalahan ini memang tidak asing lagi bagi kita untuk khususnya bagian SVT. Saya kira ini untuk bagian tenaga hanya di batu ganda saja, dan ternyata setelah kita buka itu di bagian puli sudah hancur. Kenapa saya bilang hancur? Coba nanti saya bersihkan. Ini sebentar kawan-kawan. Ini di sini seharusnya itu ini namanya mimis puli. Ini terdapat 3 buah di setiap puli. Ini seharusnya ini bulat sempurna, tapi di sini sudah berpinggang. Coba kita lihat, tuh berpinggang ya. Dan kemudian lubang di sini harusnya ini bulat. Ini bulat sempurna, tetapi di sini dia sudah memanjang. Itu akibat tidak adanya pelumas pada bagian puli. Bukan hanya puli saja, di sini bagian rumah roller udah berpinggang. Ini yang baru yang akan saya gantikan, begini permukaannya, dan ini yang lama. Jelas ya perbedaannya. Ini perbedaannya. Dan kenapa saya menggantikannya? Dikarenakan rumah roller ini sudah termakan, di bagian sini sudah berpinggang. Ini yang ada lingkaran hitam, di sini sudah habis kawan-kawan. Di sini udah mulai berparit. Nah, kemudian di sini kita lihat dari garis coklatnya udah terasa ya. Jadi untuk RPM mesin, putaran mesin yang nyampe ke puli itu hanya setengah, sehingga tenaganya nahan. Jadi kinerja dari rumah roller terhadap belting itu begini kira-kira estimasinya. Begini kira-kira cara kerjanya. Pada saat putaran rendah, si rumah roller akan bertahan di bawah. Ya, pada saat sekali lagi saya terangkan, pada saat RPM rendah, si belting akan berputar pada rumah roller bagian bawah. Ketika RPM mulai naik, itu belting ikut naik dikarenakan dorongan dari roller. Makin naik. Namun pada rumah roller yang sudah bekas ini, itu tertahan sampai di garis coklat ini, tidak sampai ke sini, sehingga belting tersebut akan lompat-lompat, tertahan di garis coklat ini saja. Oleh sebab itu kita menggantikan rumah roller. Oke. Jadi dengan penggantian rumah roller ini harapan kita belting akan normal kembali sesuai dengan dorongan dari roller itu sendiri, sehingga RPM atasnya tidak tertahan ya. Mulus. Beginilah standarnya kira-kira. Bahkan itu seandainya dia mengejar top speed, bahkan itu dibubut kembali ya kawan-kawan. Ini sudutnya ini, kemiringannya ini dibubut kembali, disetting ulang. Namun kebetulan ini motor yang pemakainya cewek, jadi nggak terlalu kali mengenai top speed gitu ya. Kita ambil yang standarnya saja.
Jadi ini nggak kita pakai lagi ya, karena udah berpinggang. Kebetulan bosnya saja sini sudah keluar, jadi udah ngilu juga saya lihatnya. Saya sebagai mekanik aja ngilu lihat ini. Nah, oke, ini tahap pertama kita mau lanjut pembersihan ini nih. Kita mau kasih pelumasan dulu untuk sementara ya. Dalam bulan ini saya kasih toleransi. Ini kita pakai dulu ya. Nanti saya kasih grease atau gomok dulu. Tapi untuk bulan depan kalau bisa penggantian juga. Nanti sampaikan sama Ayanda tercinta. Ya, papa minta uang jajan gitu. Jajan siapa? Jajan kakak habis. Bukan, jajan gas bitnya kakak udah habis bilang. Habis terbanget dengan janji palsu bilang. Oke. Jadi perhatikan kawan-kawan ya. Ini jangan sampai seperti ini, sehingga si bagian mimisnya ini merusak ini. Nah, dia harusnya seperti ini lubangnya. Harusnya seperti ini ya. Tapi karena sudah termakan kering, jadi seperti ini. Nah, tapi ini jalur pelumasan grease ya. Bukan ini yang kita pakai. Ini. Oke. Oke, jelas ya. Baik, kita akan mencuci ya. Tadi sempat kita basahin juga. Bayangin kawan-kawan, karatnya seperti ini. Oke, kita lihat kotornya kawan-kawan. Ini karat ini dikarenakan tidak adanya pelumasan ya. Sedangkan ini sebagai rekomendasi saya sih, saran saya untuk bagian puli ini kalau bisa setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali ini dilumasi ulang, dicuci dulu pakai bensin, kemudian itu kita kita kasih gomok ulang yang baru gitu. Tapi yang menjadi masalah, si pemilik motor mungkin enggan atau lupa menyampaikan kepada mekanik masing-masing, dan si mekanik pun malas membuka ini gitu. Sering saya lihat itu mekanik tidak 1-2 ya. Ini bagi yang tersinggung atau tersungging silahkan. Itu terkadang mekanik itu menyervis hanya bagian baknya saja gitu. Bagian ini tidak dibuka, bongkar semua. Coba kalau untuk direhan motor ya, kita lihat dulu. Ini dibuka kembali, kita cuci bersih pakai bensin, dan selanjutnya kita kasih gomok secukupnya, jangan sampai berlebihan. Cukup di jalur dalam ini kita kasih. Di sini kan ada paritnya ya. Ini kalau kita korek-korek nih, ini jalur gomok ini. Ini kalau kita perhatikan, ini sebenarnya ada paritnya. Coba lihat-lihat. Tuh, gomoknya aja udah kayak dodol Garut ya. Enak kalau dimakan. Ada kayak apa sih? Toppingnya brownies gitu. Toppingnya brownies ini jadinya nih, bukan gomok ini, udah kering. Ini jangan sampai seperti ini kawan-kawan ya. Oke, di sini ada paritnya. Ini kita kasih gomok rata ya. Kasih gomok nanti rata, kita isi gomok di sini. Kemudian di sini, sekitar sini rata. Jangan sampai melebihi dari seal ini. Gomok tidak boleh keluar dari seal ini dan seal luar. Sehingga gomok itu hanya berada di dalam seal. Jangan terjadi sampai gomok itu melebihi dari karet seal, itu tidak boleh. Yang ada nanti belting slip. Ya, jelas ya kawan-kawan ya. Oke, kita akan lanjut pembersihan ulang. Perhatikan kawan-kawan ya. Ini saya juga heran bagaimana bisa bensin ini berubah menjadi coklat gitu. Ini kalau seandainya ini manis, saya mau memakan ini. Ini udah kayak topeng brownies. Ya. Ya, Kakak. Topeng brownies maksudnya bukan berondong manis ya, bukan. Brownies dia maksudnya kue nestar gitu atau apa gitulah. Saya nggak ngerti juga bagian kuliner. Kalau mengenai kuliner sampaikan kepada istri saya. Ini nanti 1 liter habis nih Bun. Kalau nyuci ini. Ini belum juga bersih gitu loh. Belum lagi nanti nyuci bagian bak dalam. Setelah kita pembersihan bagian puli set sama jeroan-jeroannya,
udah lumayan bersih ya, nggak seperti tadi. Tinggal ini doang nih. Nih, cuma ininya aja ini yang belum nih. Udah seperti lumpur lapindo kayaknya di dalam. Ini juga ya. Sangat-sangat kotor. Nah, yang saya singgung yang tadi tuh begini gitu. Yang perlu diservis itu sebenarnya ini kawan-kawan. Inilah yang perlu diservis itu. Inilah yang sebenarnya servis itu begini gitu. Bersihin semua sampai ke dalam-dalam. Tuh, bersih kan? Nanti kita isi gomok ulang di sini. Ini yang benar-betul servis gitu. Nah, kalau ini syaratnya saja gitu. Yang perlu yang kotor dibersihkan itu, yang perlu dibersihin sebelum kita lanjut penggantian, perbaikan. Ya ini dia. Ini yang dicuci semuanya pakai bensin hingga keluar kerak-keraknya, karat-karatnya semuanya ya. Nah, selanjutnya kalau bensin nggak kepake yang seperti ini, baru buat bersihin ini. Nah, gitu, buat bersihin ini. Lalu ini juga gitu. Nah, jadi kalau ada sisa bensin baru kita bersihkan. Ini hanya sebagai formalitas saja, bukan ini saja yang perlu dikilapkan sampai mengkilap seperti wajah artis ya, bukan. Jadi melainkan ini kita kasih gomok kembali ulang semuanya. Ya, perlu dicatat itu ya untuk servis sepiti. Yuk, selanjutnya kita bersihkan ini sebagai formalitas. Tandanya dia sudah servis. Nah, ini kita cuci ulang semuanya. Nih, bayangin gimana, udah berapa tahun ini nggak dicuci nih. Ini sekali cuci enaknya nih di laundry ya, bukan cuci seperti ini aja nih. Ini laundry kayak cuci-cuci bed cover lah pokoknya. Bed cover yang apa itu, spring bed. Ini ngalah-ngalahin apa ya. Ini alhamdulillah sih bukan bulan puasa ya. Kalau seandainya ini bulan puasa saya tetap tertarik gitu. Saya kira ini coklat itu, coklat murni gitu kan. Nah, jadi perlu diingat ya kawan-kawan, kalau untuk baknya ini formalitas saja saat servis gitu. Bahwa dia sudah servis, bersihkanlah ini gitu. Namun yang perlu dibersihkan itu yang sebenarnya puliset, dicuci pakai bensin sampai mengkilap. Kemudian selanjutnya baru kita kasih gomok baru. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ya. Kalau ini selagi tidak ada pasir kasar yang berlebih di sini nempel, ini hanya formalitas gitu aja lah. Ini hanya syarat bahwa dia sudah servis di bengkel gitu. Ya, bersihkanlah ininya sekalian. Ini tambahan saja kawan-kawan. Yang sebenarnya yang merusak itu sebenarnya itu kotoran pada sini. Nah, saya berulang kali mengucapkan ini karena agak apa sih ya, hasil dari banyak terkadang kita mendengarkan curhat si pemilik motor itu, bang kalau saya servis di bengkel si A, si B dan si C itu cuma disemprot bagian filter udara saja, dan kemudian ini disemprot dari debu, kalaupun ada itu kotoran kayak berkarat atau oli-oli basah gitu, ini dicuci pakai bensin, tapi ini enggak di gini. Itulah kesalahan yang fatal. Kita bukan ambil cepat, tapi kita ambil yang efektif gitu. Mana yang betul-betul perawatan berkala, menjaga dari onderdil itu betul-betul awet gitu ya kawan-kawan ya. Jadi perlu dicatat gitu. Inilah namanya servis sepiti. Seandainya Anda tidak mendapatkan layanan yang standar seperti itu, yang kurang maksimal, Anda dapat mengapa kawan-kawan ya, dapat mengomentari gitu. Tidak masalah sebagai masukan untuk mekanik, mas kenapa sih tidak sama pulinya motor saya nggak dibersihin sekalian, kan itu butuh perawatan, butuh belayan kasih sayang dari mekanik. Saya sendiri tidak dapat menyalurkan kasih sayang itu gitu loh. Jadi ini dengan bahasa agak-agak lebay dikit, jadi barangkali penonton saya ada yang cewek agak baper dikit ya gitu. Bukan berarti saya yang memberi kasih sayang itu, setiap mekanik gitu ya. Tuh, perlu diperhatikan kawan-kawan. Jadi enak kita ngobrolnya nih, kita ala-ala ngobrol keluarga gitu, sambil kita membersihkan bagian dari blok sepiti. Jadi nggak terasa ya, udah mau mengkilap juga nih bak sepiti. Sekalipun saya sambil megangin kamera gitu nggak masalah lah. Gimana saya harus berjuang, selain saya bekerja,
saya harus mampu memberikan ilmu atau itu bahan-bahan sharing untuk kawan-kawan semua gitu. Jadi terkadang saya nggak harus dengan ucapan saya yang sedikit formal gitu ya, dengan bahasa kantoran, bahasa-bahasa administrasi atau resepsionis, nggak. Jadi kita agak-agak mencenderung ke keluargaan gitu. Jadi dimana ketika kawan-kawan saya penonton yang mungkin menonton video saya mudah memahami bahasa saya gitu. Oke, cukup jelas ya kawan-kawan. Ini bersihkan semuanya. Oke, tolong ambilkan saya angin coy, angin kompresor, jangan angin apa ya, angin balon jangan. Sebagai formalitas saja ya kawan-kawan. Ini sebagai formalitas saja. Beginilah kira-kira kalau sudah bersih kan gitu, enak dipandang. Yang sudah sekiranya sudah servis, alangkah bagusnya kita bersihkan bersih seperti ini. Tidak sampai ke sudut-sudut kali nggak masalah lah. Ya setidaknya kita sudah setidaknya kita menyempatkan waktu untuk membersihkan sekaligus servis. Ya. Jadi untuk tahap penyerpisan bukan hanya ini ya yang kita perlu bersihkan, semua isi-isinya ini. Ini yang servis yang bagus. Ini menurut saya servis yang sangat efektif, efisien, dan sangat disarankan gitu. Kita kasih gomok nanti di bagian dalam puli dan di sininya, sehingga bagian mimis ini nanti, bagian mimis yang 3 ini ada pelumasnya gitu. Jadi setidaknya lah dalam beberapa waktu ini dia bisa menggunakan puli ini, walaupun seharusnya sudah layak ganti ya. Mengingat soal lubangnya ini, coba kita lihat tuh ya, parah. Dia lubangnya tidak bulat sempurna lagi, dia udah memanjang gitu. Oke. Itu saya maklumi sih, soalnya pemakainya cewek ya kawan-kawan ya. Pemakainya itu cewek dan kemungkinan tidak ada arahan-arahan mungkin dari kawannya yang ya kita maklumi lah, begitulah kira-kira. Ini kira-kira kesalahan fatal yang sering kita lihat di pasaran, yang kita lihat dari lingkungan kita, baik mungkin tetangga-tetangga kita yang sering kejadian seperti ini. Yang seharusnya diservisnya itu bagian ini semua, namun entah kenapa nunggu rusak baru diganti gitu. Tidak ada sistem penyervisan. Pada saat servis cuma ini aja yang kita lihat bersih gitu. Jadi sekiranya kawan merasa demikian, motornya merasa diperlakukan demikian, kasih masukan yang terbaik dengan komentar atau kritik yang sangat halus tanpa menyakitkan hati si mekanik. Tidak masalah, mungkin dengan segi pertanyaan, bang, pulinya nggak sekalian diservis ya gitu. Jadi seakan-akan apa yang ada di hati kita itu kita sampaikan ke mekanik, bang, pulinya nggak sekalian dibersihkan, dikasih gomok ya gitu. Jadi enak didengar dan oh boleh bu. Besar kemungkinan jawaban mekanik begini, oh iya mari bu, saya akan kasih gomok juga sekalian. Atau barangkali sudah pemasangan, oh ya bu, di lain waktu saya akan perbaiki layanan kami. Mungkin seperti itu kawan-kawan. Jangan takut untuk melontarkan kritik dengan hasil yang maksimal yang sudah seharusnya menjadi hak setiap pelanggan. Ya jelas ya kawan-kawan ya. Oke, kita akan lanjut tahap pemasangan. Oke, selanjutnya kemudian terkait dari CVT, kita selanjutnya membahas mengenai gigi engkol ya kawan-kawan ya. Ini untuk tahap servis ini terkadang saya melihat, sering kali saya lihat itu gigi engkol itu jarang dibersihkan dengan bensin, hanya saja dikasih gomok sudah gitu, yang penting lancar. Nah ini yang ujung-ujungnya ini nanti gigi bagian sini itu habis tajam.
dan di sini pun longgar bagian dari blok itu, dari blok untuk dari bak seperti luar ya. Jadi ini harus dibersihkan seperti ini kira-kira ya. Ini ringnya kita cabut dulu. Di sini ada ring satu. Oke, kebetulan ini udah masuk azan ya. Jadi nanti berhubung kita akan break sebentar. Oke kawan-kawan, karena sedikit tadi terjeda, kelihatan bersih ya. Oke, sebelum tahap pemasangan kita pastikan betul-betul bersih, tidak ada pasir ya. Oke, sip. Selanjutnya ini berhubung karena sempat ada tergores atau mungkin luka ya, luka dalam, mungkin di dalam perasaan atau di dalam lubuk hati yang sangat dan yang paling dalam. Untuk kawan-kawan yang bingung, mungkin barangkali untuk stok kampas ganda yang bit tidak ada, itu substitusi atau persamaannya bisa menggunakan kampas ganda atau batu ganda Mio. Itu sama aja kawan, daripada yang biasa, daripada merek yang biasa. Alangkah bagusnya yang asli ya, harganya tidak jauh-jauh beda. Itu saya sarankan persamaannya itu Mio 5TL ya, Mio Sporty, itu sama. Apakah nanti ada goresan kasar Kang? Oh, nggak ada sama sekali. Baik kawan-kawan, selanjutnya setelah kita lanjut pemasangan dan sudah kita kasih gomok ya ke bagian dalam tadi, tinggal nanti kita kasih gomok di bagian sini, di bagian lahar bambu atau bearing dalam ini, nanti kita kasih gomok juga. Oke, selanjutnya kita akan memasang bagian dari rumah roller dan isinya. Nah, untuk roller sendiri ini tanpa panduan apapun, mungkin kawan-kawan udah tahu ya, dimana ruler ini ada 6 dan ada ruangannya masing-masing. Ini saya menjelaskan sedikit mengenai roller. Itu terkadang anak-anak muda sekarang itu mungkin ya ada yang main hitungan gram atau mungkin main silang. Itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Namun yang menjadi apa, terkadang saya melihat ya, anak-anak muda sekarang itu malah justru bikin rollernya 3. Itu saya bingung gitu, roller 3 untuk apa gitu loh. 6 aja kadang kalah kawan-kawan, 6 aja terkadang kalah 6-6 nya. Ada yang beberapa saya lihat roller itu 3 biar super apa mungkin ya. Bahkan sedangkan yang dari yang optimalnya saja 6 itu kadang kalah gitu. Coba kita lihat roller yang lama, ini 6 ya, 6-6-nya 6 kepingnya habis semuanya, sompel kalau saya bilang, kemakan gitu. Ini 6-6-nya habis semua nih. Tuh, tadinya bulat rata jadi sompel semua. Jadi waspadai ya, jangan sampai seperti ini. Untuk anak-anaknya atau adik-adiknya jangan sampai membuat 3, 6. Sekalipun itu kompetisi racing itu seharusnya 6 ya, 6 saja bikinnya apa-apa. 6 saja terkadang kalah, apalagi 3 gitu. Dan perhatikan di sini, kita boleh memberi pelumas di sini, tapi tidak usah berlebihan ya. Seperti gini, saya ambil gomok yang biasa saja ya. Kita ambil gomok yang biasa, nggak usah gomok khusus seperti, nggak apa-apa. Dia sedikit aja segini, set, udah. Dia hanya cukup membasahi bagian dalam ini aja. Justru oli lebih bagus lagi, oli untuk sekedar melumasi, tidak kering saja, jadi tidak macet. Oke, ini kita bersihkan lagi, jangan sampai ada gomok yang keluar sedikit. Dia hanya pelumas ya kawan-kawan ya.
kita akan lanjutkan tahap pemasangan roll. Kemudian kita masukkan belting. Kita longgarkan saja di bagian depan dulu. Kemudian kita pasang ini. Kemudian kita pasang kipasnya dulu. Selanjutnya kita pasang gigi lawan engkol. Perhatikan kawan-kawan, ini ada dua sisi ya, dimana ini cembung dan ini cekung. Cekungnya itu ke dalam supaya titik daya tekan ring itu merata. Jadi bahasanya gini, usahakan bikin itu monyongnya itu ke dalam. Baik, tahap selanjutnya setelah kita pasang bagian depan, selanjutnya kita memasang bagian puli belakang. Oke. Setelah itu kita memasangkan puli. Lanjut, setelah ringnya, pastikan ini betul-betul terpasang ya ringnya ya, jangan sampai tidak terpasang, karena ini berputarnya lebih maksimal bagian puli belakang, bahkan putarannya melebihi dari putaran roda tentunya. Nah, perhatikan, roda belum sampai 1 kali lingkaran, ini udah lebih 2 kali putaran, kencang gitu. Jangan sampai bautnya juga longgar atau mungkin bahkan ringnya tidak terpasang, itu jangan ya, jangan sampai. Oke, setelah itu kita memanfaatkan dari barang bekas sebagai penahan puli, nggak apa-apa. Di sini saya terdapat kunci 3, 4, dan kemudian di sini ada rantai dan saya ganjal di bagian klep. Barangkali yang pernah sudah biasa mengunci filter mobil, kira-kira seperti ini juga menguncinya. Selanjutnya kita memasang gigi pinion. Dan penutupnya ya. Oke, setelah itu selesai, kita tidak ada salahnya untuk mengetes motornya, kita coba hidupkan. Tapi ingat, untuk yang beat masih starter kasar ataupun belum starter halus, yang belum ACG pastinya ya, itu wajib menahan pinion ini ya, jangan sampai lompat. Tahan pakai jempol boleh, pakai kunci atau palu boleh. Namun di sini saya pakai jempol saja. Kebetulan jempol saya besar kali. Oke, coba starter cuy. Oke, pastikan beltingnya betul-betul bagus ya, terpasang ya. Gas sedikit. Begini kinerjanya bagian security begini. Udah matikan tuh. Oke, setelah terpasang semua dengan rapi dan kita lihat hasilnya, coba starter pun turunin joknya dulu. Oke, cukup sekian video kita pada kali ini untuk pembahasan mengenai SVT. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat perkataan saya atau kalimat saya yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.